Dasar perempuan goblok, mau nikah kok sama kuli? Apa gak takut suram masa depanmu? Demi Allah, ayah gak sudi restui kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang gadis desa jatuh hati pada seorang kuli bangunan miskin. Tubuh penuh peluh, baju lusuh, namun hatinya bersih. Ayah sang gadis adalah kades yang sangat disegani. Begitu tahu anak tunggalnya memilih seorang kuli, amarahnya meledak, hinaan dilontarkan, harga diri diinjak-injak. Tekanan datang bertubi-tubi, semua orang yakin cinta mereka tak akan pernah sampai ke pelaminan. Hingga tibalah hari pernikahan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu desa Tirta Asih terasa panas. Matahari menyorot tepat di atas kepala, membuat jalan tanah berdebu yang membentang di depan balai desa terlihat berkilau seperti butiran kaca. Suara palu, sekop, dan adukan semen terdengar riuh, berpadu dengan teriakan para pekerja yang saling memberi aba-aba. Di antara para pekerja itu, ada seorang pemuda bernama Arga Saputra. Tubuhnya tegap, kulitnya legam terbakar matahari, dan bajunya lusuh penuh bercak semen. Meski tampak sederhana, setiap gerakannya mencerminkan keteguhan. Ia memanggul karung semen seberat puluhan kilo di bahunya tanpa banyak mengeluh. Nafasnya terengah, tapi langkahnya mantap. "Mas, hati-hati jatuh," seru salah satu temannya. Arga hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu tetap berjalan menyeimbangkan beban di pundaknya. Di beranda rumah yang tak jauh dari balai desa, Ratna Ayu, putri tunggal kades, berdiri sambil memegang segelas air dingin. Matanya tak lepas menatap Arga. Ia bukan pertama kali melihat para kuli bekerja, tapi ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu. Ratna menoleh ke sahabatnya, Reni, yang sedang duduk di kursi bambu. "Ren, aku heran, kenapa dia bisa tetap tersenyum, padahal jelas-jelas kerjanya berat sekali." Reni mengangkat alis, lalu tersenyum menggoda. "Non Ratna, jangan-jangan kamu mulai suka sama kuli itu?" Pipi Ratna memanas. "Hah, kamu ada-ada aja. Aku cuma kagum. Biasanya orang kalau panas begini pasti marah-marah." Reni terkekeh, tapi tidak menjawab. Matanya ikut menatap Arga, yang kini tengah berhenti sebentar untuk menyeka keringat dengan tangan kasarnya. Senyum sederhana pemuda itu seolah membawa ketenangan di tengah hiruk-pikuk suara pekerja. Waktu bergulir. Ratna kembali masuk ke rumah, tapi hatinya tertinggal di luar. Bayangan Arga tetap berputar dalam pikirannya. Entah kenapa, debar yang aneh memenuhi dadanya. Ia belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Bahkan ketika ayahnya mengenalkan pemuda-pemuda berpendidikan tinggi dan berjabatan bagus. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Ratna kembali berdiri di jendela kamarnya. Dari sana, ia bisa melihat Arga duduk di pinggir tumpukan batu bata, melepas sepatunya yang penuh debu. Ia meneguk air dari botol plastik yang kusam, lalu menatap langit senja sambil tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, namun dalam hati Ratna, senyum itu seolah berbicara. Hidup memang berat, tapi tetap ada alasan untuk bahagia. Air mata tipis muncul di pelupuk matanya. Ratna tidak mengerti mengapa ia merasa begitu tersentuh hanya karena melihat seorang kuli bangunan. Namun ia tahu, hari itu hatinya telah goyah. Ada sesuatu yang baru, yang pelan-pelan tumbuh, dan mungkin kelak akan menjadi badai besar dalam hidupnya. Dan sejak senja itu, nama Arga mulai bersemayam di hati seorang putri kades. Pagi di desa Tirta Asih selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan aroma tanah basah. Namun pagi itu terasa berbeda bagi Ratna Ayu. Matanya masih mengantuk,
tapi pikirannya terus kembali pada wajah seorang kuli yang ia lihat kemarin. Senyum sederhana Arga masih melekat dalam ingatan, membuat dadanya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Non, ayo sarapan dulu. Ayah sudah berangkat ke kantor desa," panggil ibunya dari dapur. "Ya Bu," jawab Ratna dengan suara malas, lalu ia turun dengan langkah pelan. Di meja makan terhidang sayur lodeh dan tempe goreng, makanan sederhana khas desa. Namun selera Ratna entah kemana. Ia lebih sibuk menatap keluar jendela, berharap melihat Arga kembali lewat membawa peralatan kerja. Benar saja, beberapa menit kemudian, suara motor butut pekerja terdengar. Para kuli datang satu persatu, lalu mulai mengangkat bahan bangunan. Ratna menahan napas, matanya langsung mencari sosok yang ia rindukan. Dan di sanalah Arga, dengan kaos lusuh warna abu-abu, memanggul kayu panjang di bahunya. Entah keberanian dari mana, Ratna berdiri. Ia mengambil sebotol air mineral dari lemari es, lalu keluar rumah dengan langkah ragu. "Mas," suara Ratna pelan saat mendekati Arga yang baru saja menurunkan kayu. Arga menoleh, sedikit kaget melihat gadis kades menyapanya. Nona Ratna, ada apa?" "Ini, minum dulu, pasti haus kan?" kata Ratna sambil menyodorkan botol. Arga menerima dengan tangan yang masih berdebu. "Matur nuwun non, semoga Allah membalas kebaikan panjenengan." Suaranya dalam, sopan, penuh hormat. Ratna tersenyum kecil, namun dalam hatinya justru makin bergetar. Ia jarang mendengar lelaki seusia Arga berbicara selembut itu, dengan mata yang jujur dan tidak berani menatap terlalu lama. Saat Arga meneguk air, Ratna bisa melihat betapa kerasnya perjuangan yang terukir di wajah pemuda itu. Ada luka di tangannya, ada keringat bercampur debu, tapi juga ada ketulusan yang memancar. "Mas Arga sudah lama kerja bangunan di sini?" tanya Ratna, mencoba membuka percakapan. "Sudah hampir 2 tahun nih non. Sejak lulus sekolah, saya ikut mandor. Alhamdulillah bisa buat bantu ibu di rumah," jawab Arga sambil tersenyum. Ratna menunduk, menahan sesuatu yang aneh di dadanya. Ia tahu, ayahnya tidak akan pernah setuju jika ia terlalu dekat dengan seorang kuli. Tapi semakin ia berbicara, semakin ia merasa nyaman. Hari-hari berikutnya, Ratna selalu mencari alasan untuk keluar rumah. Kadang ia membawa segelas teh manis, kadang membawa pisang goreng, kadang pura-pura menanyakan perkembangan pembangunan balai desa. Namun yang sebenarnya ia tunggu hanyalah kesempatan bertemu Arga. Dan Arga, meski awalnya kikuk, mulai terbiasa menyapa. Percakapan mereka sederhana, tentang cuaca, tentang harga beras yang naik, atau tentang salat berjamaah di musala kecil dekat pasar. Tapi bagi Ratna, itu sudah cukup membuat hatinya berbunga. Reni, sahabatnya, mulai curiga. Suatu sore ia berbisik, "Ratna, kamu ini kenapa? Masa anak kades jatuh hati sama kuli?" Ratna terdiam, wajahnya memerah. Aku sendiri nggak ngerti Ren, tapi setiap kali lihat dia, rasanya ada sesuatu yang bikin aku tenang." Reni menghela napas panjang. "Aku nggak mau menakut-nakuti, tapi kalau ayahmu tahu, bisa gawat Ratna." Ratna tahu sahabatnya benar. Ayahnya, Pak Surya, terkenal keras dan menjaga martabat keluarga di mata warga. Ia selalu berkata, anak kades harus menikah dengan yang sepadan. Tapi justru itulah yang membuat Ratna semakin gelisah. Hatinya sudah memilih, meski akalnya mencoba menolak. Suatu malam, Ratna duduk di kamarnya sambil menatap bulan di langit. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, kalau memang rasa ini salah, tolong hilangkan dari hatiku. Tapi kalau ini benar, tolong kuatkan aku." Namun doa itu tak membuat debarannya berhenti. Setiap kali bayangan Arga muncul, hatinya justru semakin yakin. Dan pada saat itulah Ratna sadar, ia benar-benar jatuh hati. Hatinya telah bergetar, bukan karena harta atau jabatan, tapi karena ketulusan seorang kuli bangunan yang namanya Arga Saputra. Sore itu, langit Tirta Asih berwarna jingga.
Angin membawa debu dari jalanan yang baru saja dilalui truk pengangkut batu. Ratna berdiri di dekat pagar rumah, memandangi para pekerja yang bersiap pulang. Suasana terlihat biasa saja bagi warga desa, tapi bagi Ratna, setiap detik bersama Arga adalah detik berharga yang ia sembunyikan rapat-rapat. Arga dengan kaos yang semakin lusuh dan celana penuh noda semen, menutup hari dengan duduk di atas tumpukan kayu. Ia tampak kelelahan, tapi tetap tersenyum saat Ratna mendekat membawa sebuah termos kecil. "Mas, ini ada teh hangat, biar capeknya hilang," ujar Ratna pelan, sambil menaruh termos di sampingnya. Arga menoleh, ragu untuk menyentuh. "Non Ratna, tidak usah repot-repot begini. Saya malu sama kawan-kawan." Ratna menggeleng. "Tidak apa-apa, aku cuma ingin sedikit membantu." Mata mereka saling bertemu sejenak. Ada bahasa yang tak terucap di sana. Ratna ingin sekali mengatakan betapa ia kagum dengan kerja keras Arga. Sedangkan Arga hatinya penuh kegelisahan. Ia tahu garis hidupnya berbeda dengan gadis yang kini ada di depannya. Namun, keheningan itu pecah seketika. Suara berat yang tegas menggema dari belakang. "Ratna!" Ratna tersentak. Wajahnya pucat. Ia menoleh pelan, dan benar saja, ayahnya, Pak Surya Wicaksono, berdiri dengan tatapan menyala. Kemeja putihnya masih rapi, tanda baru pulang dari kantor desa. Sorot matanya tajam, membuat suasana mendadak beku. Arga berdiri, buru-buru menunduk. "Assalamualaikum, Pak." Suaranya lirih. Pak Surya tidak menjawab salam. Langkahnya maju mendekat, sepatu hitamnya menginjak debu jalan dengan bunyi keras. Warga yang masih berada di sekitar proyek segera menghentikan aktivitas, penasaran dengan yang terjadi. "Apa yang kamu lakukan di sini, Ratna?" Suara Pak Surya menggelegar. Ratna gemetar, mencoba menahan air mata. "Ayah, aku cuman..." "Diam," bentaknya. "Kamu pikir aku buta? Aku lihat dari tadi kamu dekat-dekat dengan orang ini." Jari telunjuknya menuding ke arah Arga. Pemuda itu tetap menunduk, menahan malu sekaligus luka. "Pak, mohon maaf kalau saya salah. Saya tidak bermaksud macam-macam. Saya hanya..." Suara Arga terbata, namun terhenti oleh bentakan keras. "Kamu, anak kuli, jangan berani-berani mendekati anak saya. Ingat, langit dan bumi tidak bisa disatukan. Anak kades tidak pantas bersanding dengan orang sepertimu." Hening sejenak. Kalimat itu menusuk hati Ratna. Air matanya menetes, ia mencoba menggenggam lengan ayahnya. "Ayah, jangan bicara begitu. Arga orang baik dia." "Cukup, Ratna." Pak Surya menarik lengan putrinya dengan kasar, membuat termos yang tadi dibawa jatuh dan pecah. Teh hangat tumpah membasahi tanah, seolah ikut menangisi keadaan. Arga mengepalkan tangan, tapi ia tidak berani melawan. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan, dengan suara bergetar. "Saya mohon maaf, Pak. Jika kehadiran saya salah, saya akan pergi. Tapi saya tidak pernah berniat menodai kehormatan Non Ratna." Pak Surya mendengus sinis. "Pergi, dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depan anak saya. Kalau tidak, saya sendiri yang akan mengusirmu dari desa ini." Warga yang melihat hanya saling berbisik. Ada yang merasa iba, ada yang justru menikmati drama itu. Reni, sahabat Ratna, berdiri di kejauhan dengan wajah khawatir. Ratna menangis, suaranya pecah. "Ayah, tolong jangan lakukan ini. Aku..." Suaranya tenggelam oleh tarikan paksa sang ayah. Sore itu, rahasia perasaan Ratna terbongkar. Bukan lagi sekadar tatapan diam-diam atau percakapan singkat. Seluruh desa kini tahu. Putri kades jatuh hati pada seorang kuli bangunan. Dan sejak hari itu, badai yang sesungguhnya mulai datang. Pagi di desa Tirta Asih biasanya hangat dengan kicau burung dan suara ibu-ibu menumbuk padi. Tapi pagi itu, suasana balai desa berubah tegang. Pekerja bangunan sudah berkumpul, sebagian mulai mengangkat batu bata, sebagian lain menyiapkan adukan semen. Namun semua pandangan mendadak tertuju pada satu sosok. Pak Surya Wicaksono, kades desa yang dikenal keras dan berwibawa,
berjalan dengan langkah berat menuju lokasi. Kemejanya putih rapi, peci hitam menempel kokoh di kepala. Tatapannya lurus, rahangnya tegang. Di belakangnya, beberapa perangkat desa ikut terburu-buru, bingung dengan arah amarah sang pimpinan. "Pagi, Pak Kades," sapa Mandor dengan nada sopan, tapi wajahnya langsung pucat ketika melihat sorot mata Pak Surya. "Mana anak itu?" Suara Pak Surya rendah tapi menggelegar. Mandor menelan ludah. Ia tahu maksud Pak Surya. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke arah tumpukan pasir di mana Arga sedang bekerja. Arga yang sedang mengaduk semen menoleh, sedikit terkejut. Ia segera meletakkan cangkulnya dan menunduk. "Assalamualaikum, Pak," ucapnya sopan. Pak Surya tidak menjawab. Ia melangkah mendekat, suaranya meledak. "Beraninya kamu masih datang kemari setelah kemarin aku bilang menjauh dari anakku." Semua pekerja terdiam. Bahkan suara adukan semen seolah berhenti. Warga yang kebetulan lewat menahan langkah, penasaran dengan keributan itu. Ratna, yang baru saja keluar dari rumah dengan membawa termos air, tersentak melihat ayahnya berdiri di depan Arga. Wajahnya langsung pucat. "Ayah, tolong!" Suaranya bergetar. Namun Pak Surya mengangkat tangan, menyuruh Ratna diam. "Kamu, Ratna, masuk rumah sekarang juga. Jangan bikin malu keluarga." Ratna menggeleng, air mata mengalir. "Aku tidak bisa ya. Arga orang baik. Dia tidak seperti yang ayah pikirkan." "Cukup!" bentak Pak Surya. Suaranya membuat beberapa anak kecil yang menonton dari kejauhan menjerit ketakutan. Arga mengangkat wajahnya pelan. Meski tubuhnya gemetar, ia mencoba tegar. "Pak, saya paham posisi saya siapa, tapi saya tidak pernah berniat mempermalukan keluarga panjenengan. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur." Pak Surya mendengus sinis. "Jujur? Apa gunanya jujur kalau hidupmu saja tidak punya masa depan? Dengarkan aku baik-baik, Arga. Aku lebih rela anakku menikah dengan orang kota yang sombong daripada dengan kuli miskin sepertimu. Harga diriku tidak bisa ditukar dengan peluh dan debu." Kata-kata itu menghantam dada Arga. Ia menunduk, menahan perih yang membakar hatinya. Tapi Ratna tak tahan lagi. Ia maju setengah berlari, berdiri di depan Arga seakan menjadi tameng. "Ayah, berhenti. Kenapa ayah tidak pernah mau melihat kebaikan seseorang dari hatinya? Kenapa selalu harta, jabatan, dan nama baik?" Pak Surya menatap putrinya dengan marah. "Ratna, jangan melawan ayahmu. Kamu itu buta oleh cinta. Apa kamu ingin hidup menderita? Makan garam tiap hari, tidur di lantai bambu?" Ratna menangis, suaranya pecah. "Kalau itu bersama orang yang aku cintai, aku rela ya." Suasana hening sesaat. Semua mata tertuju pada 3 orang itu. Para pekerja menahan napas, warga desa saling berbisik. Tidak ada yang berani menyela. Pak Surya terdiam, lalu tiba-tiba tertawa sinis. "Baik, kalau memang kamu keras kepala, aku akan kasih syarat. Kalau dia bisa memenuhi syaratku, aku akan pertimbangkan. Tapi kalau tidak, jangan pernah mimpi untuk menikah dengan anakku." Ratna terisak, sementara Arga mengangkat wajahnya dengan tatapan mantap. Meski hatinya hancur dihina, ada cahaya tekad yang mulai tumbuh di matanya. Hari itu, amarah sang kades tak hanya membuka luka, tapi juga menyalakan api yang akan membawa semuanya pada jalan tak terduga. Sejak pagi buta, Arga sudah kembali ke proyek. Keringatnya bercucuran meski matahari baru saja muncul. Cangkulnya menghantam pasir berulang kali, adukan semen bercampur air hingga becek, tangannya yang penuh kapalan semakin perih. Namun di balik semua itu, pikirannya tak pernah lepas dari kata-kata Pak Surya kemarin. "Apa gunanya jujur kalau hidupmu saja tidak punya masa depan?" Kalimat itu berulang kali terngiang, menusuk hati lebih dalam daripada luka di tangannya. Setiap kali ia mendengar tawa sinis para pekerja lain, setiap kali warga desa lewat dengan tatapan meremehkan, luka itu semakin terasa nyata. Beberapa kuli sengaja melontarkan sindiran.
Itu calon mantu kades kita, ya? Ucap salah satu sambil tertawa. Calon mantu, jangan mimpi lah. Anak kuli kok mau sama anak kades, timpal yang lain. Arga hanya diam meski wajahnya terasa panas. Ia memilih menunduk, terus bekerja, seakan tidak mendengar. Tapi hatinya perih, bagai disayat-sayat. Siang menjelang. Teriknya matahari membuat semua pekerja beristirahat di bawah pohon waru. Arga masih duduk di dekat tumpukan batu bata, meneguk air putih dari botol plastiknya yang sudah kusam. Saat itulah Ratna datang, membawa seikat pisang goreng di nampan kecil. Mas, makan dulu. Jangan terlalu memaksa diri, ucap Ratna dengan suara lirih. Arga tertegun. Ia ingin menolak, tapi tatapan Ratna penuh kekhawatiran. Perlahan ia menerima, tangannya gemetar saat menyentuh makanan itu. Matur nuwun. Non, tapi sebaiknya jangan sering-sering begini. Orang sudah banyak yang salah paham. Ratna duduk di sampingnya, tak peduli pandangan para pekerja lain. Air matanya menetes perlahan. Mas, aku tidak peduli dengan omongan orang. Yang aku tahu, aku percaya sama Mas Arga. Aku tahu Mas orang baik. Arga menoleh, melihat wajah Ratna yang basah oleh air mata. Ada luka lain yang ia rasakan. Luka karena cinta mereka harus dipertaruhkan di depan semua orang. Non Ratna, suara Arga berat. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa memberi apa-apa selain keringat. Kalau Non terus bersama saya, hidupmu akan susah. Ratna menggeleng cepat. Tidak Mas, justru aku yakin kebahagiaan itu bukan soal harta. Aku cuma ingin bersama orang yang tulus. Itu sudah cukup. Arga terdiam. Kata-kata itu menyalakan bara kecil dalam hatinya. Meski semua orang menghinanya, meski kades sekalipun menolaknya, Ratna tetap ada di sampingnya. Dan itu membuat luka di dadanya sedikit terasa ringan. Namun, luka dari hinaan tak mudah hilang. Malam itu, Arga pulang ke rumahnya yang berdinding papan rapuh. Ibunya, seorang janda tua, menyambut dengan wajah letih. "Ga, kamu kenapa murung sekali?" tanya ibunya. Arga duduk di kursi bambu, menunduk. "Bu, apa salah kalau aku menyukai Ratna?" Ibunya terdiam lama, lalu menarik napas berat. "Nak, cinta itu tidak salah. Yang salah adalah manusia yang menutup mata karena gengsi. Kalau memang kamu yakin, berjuanglah. Jangan takut miskin, asal jangan miskin hati." Arga menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menjadi penguat, meski luka di hatinya belum sembuh. Ia sadar, jalan yang dipilihnya akan penuh duri. Tapi untuk cinta yang tulus, ia siap menanggung semua rasa sakit itu. Malam semakin larut, suara jangkrik memenuhi udara. Arga menatap langit-langit rumahnya yang bocor, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah hanya karena hinaan manusia." Luka memang mendalam, tapi di balik luka itulah tekadnya mulai tumbuh. Malam itu, desa Tirta Asih sunyi. Hanya suara jangkrik dari balik semak dan desir angin yang sesekali menggeser dedaunan pisang. Di musala kecil dekat pasar, lampu minyak menggantung redup. Arga duduk bersila di sajadah usang, wajahnya tertunduk, bibirnya bergetar membaca doa. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Hinaan demi hinaan yang dilontarkan Pak Surya, cemoohan dari para tetangga, serta tatapan sinis pekerja bangunan masih menancap dalam hatinya. Tapi di sela-sela rasa sakit itu, bayangan Ratna selalu hadir, menyeka keringatnya, menenangkannya, dan mengatakan bahwa ia percaya. "Ya Allah," lirih Arga, "jika memang aku tidak pantas mendampingi Ratna, hilangkan rasa ini dari hatiku. Tapi jika engkau meridai, beri aku kekuatan untuk melindunginya, walau harus kuhadapi seluruh dunia." Suara langkah pelan terdengar dari luar musala. Arga menoleh, dan betapa terkejutnya ia melihat Ratna berdiri di ambang pintu, mengenakan kerudung putih sederhana. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Non Ratna, kenapa datang malam-malam begini?" Arga bangkit, panik. Ratna menunduk, suaranya lirih. Aku tidak bisa tidur, Mas. Hati aku resah. Aku takut.
Takut ayah benar-benar memisahkan kita. Arga terdiam. Ia ingin menyuruh Ratna pulang, tapi wajah gadis itu penuh luka yang sama dengannya. Perlahan, mereka duduk bersebelahan di teras musala, diterangi cahaya rembulan. Mas Arga, ucap Ratna, suaranya bergetar. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Aku tidak peduli meski semua orang menghina. Aku tidak peduli meski harus hidup sederhana. Aku cuma ingin bersama orang yang aku cintai. Dan itu, Mas. Arga menatap Ratna, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan Ratna perlahan, berhati-hati agar tidak melanggar batas. Non, aku bukan siapa-siapa. Hidupku hanya berisi keringat dan debu. Tapi kalau kamu benar-benar memilih aku janji akan menjagamu dengan seluruh hidupku. Ratna menatap balik dengan keyakinan penuh. Mas, aku sudah memilih. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Hening sejenak. Angin malam berhembus membawa dedaunan kering jatuh ke tanah. Suara burung malam terdengar lirih, seakan menjadi saksi janji dua hati yang bersatu. Non, kamu yakin? Tanya Arga sekali lagi. Masih ragu? Ratna mengangguk mantap. Aku yakin, Mas. Bahkan kalaupun ayah mengusirku dari rumah, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Arga memejamkan mata, menahan gejolak di dadanya. Lalu ia berkata, pelan namun tegas. Kalau begitu, mari kita berjuang bersama. Apapun rintangannya, kita hadapi berdua. Mata Ratna semakin basah, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia bersandar sejenak di bahu Arga, merasakan kehangatan yang sederhana tapi tulus. Di malam sunyi itu, tanpa saksi selain langit dan bumi, mereka berdua mengikat janji. Janji bahwa cinta ini tidak akan padam meski diterpa badai. Janji bahwa mereka akan bertahan meski seluruh dunia menolak. Janji yang kelak akan diuji oleh kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang mereka bayangkan. Hari-hari di desa Tirta Asih berjalan semakin berat untuk Arga dan Ratna. Sejak amarah Pak Surya meledak di depan banyak orang, gosip menyebar cepat bagai api di musim kemarau. Di warung kopi, para lelaki desa berceloteh. Putri, kades kok mau-maunya sama kuli, ucap seorang bapak sambil menyeduh kopi hitam. Paling nanti cuma main-main, kades pasti gak bakal restui, sahut yang lain. Kalau sampai nikah beneran, bisa jadi bahan tertawaan desa sebelah, tambah seorang pemuda sambil tertawa keras. Di pasar, ibu-ibu pun ikut berbisik. Kasihan ya Ratna. Cantik pintar, tapi jatuh ke pelukan kuli bangunan. Dasar gadis gak tahu diri. Padahal bisa pilih lelaki terhormat. Ratna menahan semua cibiran itu dengan diam, meski hatinya sakit. Sementara Arga setiap hari tetap datang bekerja dengan kepala tertunduk. Ia tidak melawan, tidak membalas. Hanya terus mengaduk semen dan mengangkat batu bata. Seolah semua ejekan hanyalah angin lalu. Namun pada suatu sore, kabar mengejutkan datang. Pak Surya memanggil Ratna ke ruang tamu rumah mereka. Ratna melangkah dengan hati cemas. Di sana, ayahnya duduk dengan wajah dingin, sementara ibunya hanya menunduk, tak berani bicara. Ratna, suara Pak Surya berat. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Kalau kamu memang keras kepala dan tetap mau sama Arga, aku kasih jalan. Tapi ada syaratnya. Ratna menatap ayahnya, air mata mengambang di pelupuk. Syarat apa ya? Pak Surya menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada sinis. Katakan pada Arga, kalau dia bisa memberikan mahar yang aku tentukan, aku akan izinkan pernikahan kalian. Tapi kalau tidak, lupakan mimpi itu selamanya. Ratna terperanjat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, apapun yang keluar dari mulut ayahnya bukanlah syarat ringan. Mar, seperti apa yang ayah maksud? Tanyanya ragu. Pak Surya menatap tajam, lalu menjawab, sebuah bukti bahwa dia bukan sekadar kuli miskin. Aku ingin dia membawakan sesuatu yang mustahil untuk orang seperti dia. Biar seluruh desa tahu siapa yang sebenarnya dia. Ratna membeku.
Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Ia tahu ayahnya sengaja memasang syarat setinggi langit agar Arga gagal. Namun dalam hatinya, ada sedikit harapan bahwa cinta bisa mencari jalan. Malam itu, Ratna menemui Arga di tepi sawah. Bulan purnama memantul di air yang menggenang. Angin berhembus lembut membawa aroma padi muda. Wajah Arga terlihat letih, namun matanya tetap hangat saat melihat Ratna datang. "Non, kenapa wajahmu murung?" tanya Arga pelan. Ratna duduk di sampingnya, lalu menunduk. "Mas, ayah akhirnya memberikan syarat. Katanya kalau syarat itu terpenuhi, beliau akan merestui kita." Arga menatap serius. "Syarat apa, Non?" Ratna menggigit bibir, air matanya jatuh. "Aku tidak bisa bilang detailnya sekarang, tapi aku tahu itu berat sekali untuk Mas." Arga menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan kabar baik, tapi ia tak ingin membuat Ratna semakin tertekan. Perlahan, ia menggenggam tangan Ratna. "Non Ratna, dengarkan aku. Aku tidak tahu seberat apa syarat itu. Tapi selama aku masih bisa berdiri, aku akan berusaha. Aku janji, aku tidak akan menyerah sebelum mencoba." Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku takut syarat ini memang dibuat hanya untuk menjatuhkanmu." Arga menggeleng pelan, senyumnya tipis namun penuh keyakinan. "Kalau cinta ini benar, Non, maka Allah sendiri yang akan bukakan jalan. Biarlah seluruh dunia menertawakan, biarlah ayahmu meremehkan. Aku akan tetap berusaha membuktikan bahwa aku pantas." Di tepi sawah malam itu, mereka berdua kembali mengikat janji. Janji untuk tidak menyerah, meski syarat yang menanti adalah jurang yang hampir mustahil dilompati. Dan sejak malam itu pula, jalan mereka semakin jelas. Sebuah perjuangan panjang yang akan menuntut hati, air mata, bahkan harga diri. Hari-hari setelah syarat dari Pak Surya diumumkan, hidup Ratna berubah menjadi penuh tekanan. Rumah besar yang biasanya terasa teduh kini, seolah menjadi penjara. Setiap kali ia melangkah keluar, selalu ada bisikan, tatapan sinis, bahkan tawa yang menusuk. Di depan warung Mbok Sri, sekelompok ibu-ibu berkumpul sambil menumbuk cabai. Begitu Ratna lewat, mereka pura-pura berbisik, tapi suaranya sengaja dikeraskan. "Kasihan ya, anak kades jatuh ke kuli. Mana mungkin kuli bisa kasih mahar besar?" "Betul, pasti nanti batal. Malu-maluin keluarga kades saja." "Aduh, kalau aku jadi dia, mending lari ke kota daripada sama kuli miskin." Ratna berjalan cepat, menunduk dalam, tapi hatinya menangis. Ia merasakan bagaimana dunia seolah bersekongkol menjatuhkan harga dirinya. Di sekolah tempat ia dulu mengajar les anak-anak, beberapa wali murid pun ikut berkomentar. "Bu Ratna itu cantik, pintar, tapi kok pilihannya salah? Bisa-bisa masa depannya hancur. Lah, wong ayahnya saja kades, masak anaknya mau makan dari keringat kuli." Malam harinya, Ratna berdiam diri di kamarnya. Ibunya masuk, duduk di samping ranjang. "Nak, dengarkan ibu. Ayahmu memang keras, tapi sebenarnya beliau hanya ingin kamu hidup sejahtera. Apa kamu tidak bisa mundur saja?" Ratna menggenggam tangan ibunya. Air mata berlinang. "Bu, bagaimana aku bisa mundur kalau hatiku sudah memilih? Kalau aku tinggalkan Arga sekarang, aku akan menyesal seumur hidup." Ibunya terdiam, lalu menghela napas. "Kalau begitu, bersiaplah nak. Jalanmu tidak akan mudah." Sementara itu, di rumah papan sederhana di ujung desa, Arga pun merasakan tekanan yang sama. Saat ia berjalan pulang dari proyek, sekelompok pemuda menertawakannya. "Hei, mantu kades," ejek salah satu sambil menepuk bahunya keras. "Kapan undangannya, Gar? Jangan lupa kasih kami makan enak ya, kalau bisa sate kambing semua," sambung yang lain. Arga menahan emosi. Ia hanya tersenyum hambar, lalu terus berjalan. Tapi begitu sampai di rumah, ia menjatuhkan tubuhnya di kursi bambu. Nafasnya berat, dada sesak oleh rasa hina yang terus menumpuk. Ibunya menghampiri dengan wajah cemas. "Nak, kenapa diam saja kalau orang-orang menghinamu begitu?"
Arga menatap ibunya dengan mata merah. Bu, kalau aku marah, mereka hanya akan bilang aku tidak tahu diri. Biarlah mereka bicara. Yang penting, aku tidak berhenti berusaha. Namun di balik ketegarannya, Arga mulai goyah. Malam itu ia keluar rumah, berjalan sendirian di jalan setapak menuju sawah. Angin dingin menusuk, suara katak bersahutan. Ia menatap langit, lalu berbisik, "Ya Allah, apakah aku terlalu memaksa? Apakah benar aku pantas untuk Ratna?" Di saat bersamaan, Ratna yang duduk di jendela kamarnya juga menatap bulan yang sama. Ia berbisik lirih, "Mas, bertahanlah. Aku di sini juga berjuang. Jangan pernah lepaskan aku." Dua hati yang terpisah jarak namun disatukan oleh rasa yang sama. Mereka sama-sama terluka oleh bisikan tetangga, tapi janji yang pernah diucapkan menjadi penopang agar tidak runtuh. Dan semakin keras dunia menekan mereka, semakin kuat pula ikatan itu mengakar. Namun bisikan tetangga bukanlah badai terakhir. Itu baru awal dari ujian yang lebih besar. Langit desa, tirta asih malam itu pekat. Hanya bintang yang berkerlip di kejauhan. Sesekali suara anjing menggonggong memecah kesunyian. Angin dingin berhembus dari sawah, membuat genteng rumah-rumah tua berderit pelan. Di rumah papan sederhana di ujung desa, lampu minyak kecil masih menyala redup. Arga terjaga. Matanya bengkak karena lelah, tapi dadanya terasa sesak oleh beban pikiran. Sejak Pak Surya mengajukan syarat mahar mustahil, kepalanya dipenuhi rasa ragu. Bisikan tetangga, ejekan teman kerja, bahkan tawa sinis pemuda desa terus menghantui. Ia merasa seolah-olah semua orang menunggu kegagalannya. Namun malam itu, ia tidak ingin larut dalam rasa putus asa. Perlahan, ia berdiri, mengambil air wudhu di sumur belakang. Airnya dingin menusuk tulang, tapi setiap siraman di wajahnya seakan menghapus sedikit demi sedikit kerisauan. Dengan langkah pelan, ia masuk ke ruang tamu kecil, membentangkan sajadah usang yang sudah pudar warnanya. "Bismillah," bisiknya. Arga berdiri, mengangkat takbir, lalu tenggelam dalam sholat malam. Suaranya lirih membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi setiap lafaz keluar dengan penuh getaran. Air matanya jatuh membasahi sajadah, bercampur dengan debu yang menempel. Di sujud panjangnya, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu siapa hambamu ini. Aku hanyalah seorang kuli miskin, tak punya harta, tak punya kedudukan. Tapi Engkau juga tahu isi hatiku. Aku mencintai Ratna bukan karena ingin mengangkat derajatku, bukan karena ingin disebut menantu kades. Aku hanya ingin bersamanya, membahagiakan dia dengan segala yang aku punya. Jika memang Engkau meridai, bukakan jalan bagi kami. Jika Engkau menutup jalan ini, kuatkan aku untuk merelakan." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Ia menangis tanpa henti. Di saat yang sama, jauh di rumah besar Pak Surya, Ratna juga terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia mengambil Al-Quran kecil di meja, membukanya dengan tangan gemetar, lalu membaca ayat-ayat pendek. Sesekali suaranya tersendat, air mata kembali jatuh. "Ya Allah, jangan pisahkan aku dari Arga. Aku tahu jalan ini berat, tapi aku yakin Engkau selalu bersama orang-orang yang sabar. Lindungi Mas Arga, beri dia kekuatan. Jangan biarkan dia menyerah." Ibunya yang mendengar suara tangisan Ratna hanya bisa berdiri di depan pintu kamar, menahan air mata sendiri. Hatinya teriris, melihat putrinya harus berjuang melawan ayahnya sendiri demi cinta. Namun ia tahu, Ratna bukan lagi anak kecil. Tekadnya terlalu kuat untuk dihentikan. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Saat sebagian besar warga desa terlelap, dua hati yang dipisahkan oleh jarak justru menyatu dalam doa yang sama. Di rumah papan yang reyot, Arga menangis dalam sujudnya. Di kamar megah yang dingin, Ratna menangis sambil menggenggam Al-Quran. Keduanya tidak saling tahu bahwa mereka sedang melakukan hal yang sama, pada waktu yang sama, dengan doa yang hampir serupa. Dan di atas langit sana, Allah menjadi saksi. Subuh pun tiba.
Ayam berkokok bersahut-sahutan, pertanda hari baru dimulai. Arga bangkit dari sajadah dengan mata sembab. Namun ada cahaya keyakinan baru dalam hatinya. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Namun doa malam itu memberinya kekuatan untuk melangkah lagi. Dan entah bagaimana, Ratna juga merasakan hal yang sama. Pagi itu, ia tersenyum tipis meski wajahnya masih sembab. Dalam hatinya, ia yakin doa mereka berdua telah bertemu di langit. Dan satu hari nanti, doa itu akan berbuah jawaban. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Desa Tirta Asih riuh sejak subuh. Dari ujung jalan desa hingga balai desa, warga berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Anak-anak berlari riang, ibu-ibu berbisik sambil menenteng jajanan, bapak-bapak duduk di kursi panjang. Semuanya menunggu satu hal, pernikahan Putri Kades, Ratna Ayu. Namun bukan itu yang membuat suasana menjadi heboh. Bukan karena pesta besar atau tamu undangan penting, melainkan karena isu yang sudah menyebar ke seluruh pelosok. Putri Kades menikah dengan seorang kuli bangunan. "Benarkah ini terjadi?" tanya seorang ibu kepada temannya. "Ya, katanya begitu. Tapi aku dengar ada syarat mahar yang luar biasa. Mana mungkin kuli bisa memenuhinya?" jawab yang lain sambil tertawa pelan. Suasana balai desa semakin ramai. Bangunan sederhana itu sudah dihias dengan kain putih dan bunga-bunga plastik. Di bagian depan, kursi pengantin dipasang, sementara meja penghulu ditempatkan di tengah. Semua mata menanti, bukan dengan doa dan restu, melainkan dengan rasa penasaran, bahkan ejekan yang tersembunyi di balik senyum. Ratna duduk di kursi pengantin dengan kebaya putih sederhana. Wajahnya cantik, namun matanya sembab. Sejak pagi, ia tidak berhenti berdoa agar Arga kuat menghadapi hari ini. Reni duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Tenang Ratna, apapun yang terjadi, aku di sampingmu," bisiknya. Di luar balai desa, Arga berdiri dengan jas pinjaman yang ukurannya sedikit kebesaran. Rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih, tapi tangan kasarnya tidak bisa disembunyikan. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menatap ke arah pintu balai desa, hatinya berdebar kencang. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya pelan. Saat Arga melangkah masuk, semua kepala serentak menoleh. Bisikan segera terdengar. "Itu dia, calon mantu Kades. Masih kelihatan kayak kuli saja, pakai jas pun aneh. Aku yakin sebentar lagi pernikahan ini batal. Mana mungkin dia bisa kasih mahar besar." Arga mendengar semuanya, tapi ia berusaha tetap tegar. Langkahnya mantap, meski dadanya terasa berat. Ia duduk di kursi yang sudah disiapkan, tepat di depan penghulu. Pak Surya duduk di sisi lain, wajahnya dingin tanpa senyum. Ia menatap Arga dengan mata yang tajam, seolah ingin menelanjangi keberaniannya. Bagi Pak Surya, hari ini bukanlah hari pernikahan, melainkan hari pembuktian. Penghulu membuka acara dengan bacaan doa. Suasana menjadi hening, hanya suara angin yang membuat tirai putih di dinding balai bergerak pelan. Saat doa selesai, suara penghulu terdengar jelas. "Arga Saputra, apakah engkau siap menikahi Ratna Ayu dengan mahar sesuai yang diminta?" Hening. Semua orang menahan napas. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Ratna menunduk. Tangannya gemetar. Ia takut jika syarat itu benar-benar menjadi penghalang. Namun dalam hatinya, ia masih berdoa agar sebuah keajaiban datang. Arga mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya penuh keyakinan. Ia berdiri, lalu menoleh ke arah tamu undangan. Semua mata tertuju padanya. "Saya siap," ucap Arga tegas. Suaranya mantap meski hatinya bergetar. Pak Surya menyipitkan mata. Ia mencondongkan tubuhnya, seakan ingin melihat langsung bagaimana pemuda miskin itu akan memenuhi syarat mustahil yang ia buat. Senyum sinis terbit di wajahnya. Ratna menutup mata, air matanya menetes. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Semua orang menunggu, sebagian dengan tatapan penuh cemooh, sebagian dengan rasa penasaran yang membuncah. Dan di saat itulah,
Arga merogoh sesuatu dari tas kulit kecil yang ia bawa. Gerakannya pelan, tapi cukup membuat ruangan berbisik-bisik. Apa yang ada di dalamnya? Suasana semakin tegang. Semua mata menatap, semua telinga menunggu. Dan Arga dengan tangan yang sedikit bergetar, mengeluarkan sebuah kotak berwarna coklat tua. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara detak jantung masing-masing yang terasa bergema. Ratna membuka matanya perlahan, menatap ke arah Arga. Bibirnya bergetar, "Mas." Arga berdiri tegak, memegang kotak itu erat. Lalu ia berkata dengan suara lantang, "Inilah mahar yang saya bawa." Balai Desa Tirta Asih mendadak senyap. Semua mata tertuju pada kotak berwarna coklat tua yang kini berada di tangan Arga. Kotak itu tampak sederhana, tidak berhiaskan emas atau ukiran mewah, hanya kayu polos dengan kunci kecil di bagian depan. Seolah satu desa menahan napas bersamaan, menunggu apa yang akan keluar dari kotak itu. Di barisan depan, beberapa bapak desa berbisik pelan. "Halah, paling isinya cincin kaleng. Atau jangan-jangan cuma kitab doa. Itu kan biasa kalau orang miskin." Ya iyalah, mana mungkin kuli bawa mahar yang layak. Senyum sinis dan tawa tertahan mulai terdengar. Ibu-ibu menutup mulut dengan selendang sambil menahan cekikikan. Pemuda-pemuda desa yang duduk di pojok bahkan sudah saling menyikut, seakan mereka menonton sandiwara yang akan berakhir dengan kegagalan. Pak Surya duduk tegap, wajahnya dingin. Matanya menyipit menatap Arga, lalu tersenyum tipis penuh kemenangan. "Sekarang buktikan, anak kuli, biar semua tahu kamu tidak akan pernah pantas untuk Ratna." Ratna yang duduk di kursi pengantin meremas jari-jarinya sendiri hingga memutih. Jantungnya berdetak kencang, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi lidahnya keluh. Penghulu yang duduk di tengah tampak gugup. Ia tahu ini pernikahan berbeda. Bukan sekadar menyatukan dua insan, melainkan pertaruhan harga diri di depan banyak orang. Ia menoleh sebentar ke arah Pak Surya, lalu kembali menatap Arga. "Baiklah, Arga Saputra," katanya hati-hati. "Tunjukkanlah apa yang menjadi maharmu untuk menikahi Ratna Ayu." Arga menarik napas panjang, lalu membuka kotak itu perlahan. Suara kunci berderit membuat semua orang semakin menajamkan pandangan. Namun sebelum isi kotak terlihat jelas, seorang pemuda desa sudah berteriak, "Hahaha, paling isinya uang receh." Disambut tawa keras dari beberapa orang lain. Ratna menutup wajahnya dengan tangan, menahan air mata. Reni di sampingnya berbisik lirih, "Sabar, Ratna, mungkin ini memang ujian terakhir." Ketika kotak benar-benar terbuka, suasana menjadi hening kembali. Dari dalamnya, tampak sebuah map tebal berisi dokumen, ditutup dengan pita merah. Bukan emas, bukan perhiasan, melainkan kertas-kertas yang tampak resmi. "Loh, apa itu?" bisik seseorang. "Map? Kok mahar pakai map? Aneh sekali." Suasana berubah riuh. Banyak yang menertawakan, ada pula yang kebingungan. Pak Surya tersenyum lebih lebar, merasa semakin yakin dengan dugaannya. "Apa-apaan ini? Mahar kok cuma kertas? Memang kamu pikir ini mainan, hah?" Suaranya menggema memenuhi ruangan. Arga tidak gentar. Ia berdiri tegak, menatap Pak Surya dengan mata yang berkilat, lalu berkata tegas, "Sabar dulu, Pak. Jangan buru-buru menghakimi. Izinkan saya menjelaskan isi kotak ini di hadapan semua orang." Bisikan semakin ramai. Warga desa saling berbisik. Sebagian sudah bersiap menertawakan lagi, sebagian lain penasaran. Ratna menggigit bibirnya, air matanya menetes lagi. Ia menunduk, berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan Mas Arga dipermalukan di sini. Tolong tunjukkan jalanmu." Suasana di balai desa semakin panas. Senyum mengejek masih melekat di wajah banyak orang. Bahkan beberapa sudah tidak sabar ingin melihat Arga jatuh tersungkur. Tapi Arga tidak goyah. Tangannya memegang map itu erat. Dadanya berdegup, namun wajahnya teguh. "Baik," ujarnya lantang.
Izinkan saya buka dan tunjukkan di depan semua. Dan ketika ia mulai mengeluarkan isi map satu persatu, perlahan senyum mengejek yang tadi memenuhi ruangan mulai membeku. Balai Desa Tirta Asih kembali senyap. Semua mata terpaku pada Arga yang kini berdiri di depan meja penghulu. Tangannya perlahan mengeluarkan isi map dari dalam kotak coklat tua itu. Kertas pertama ia letakkan di atas meja. Selembar sertifikat tanah. Lalu satu demi satu menyusul. Akta kepemilikan, dokumen perjanjian proyek, hingga surat pernyataan aset. Awalnya orang-orang hanya melongo. Namun semakin banyak kertas resmi itu ditata rapi di meja. Wajah-wajah yang tadinya penuh senyum mengejek mulai berubah. Loh, itu sertifikat asli kah? Bisik seorang bapak desa sambil mengerutkan dahi. Sepertinya iya. Lihat cap merahnya. Jangan-jangan ini bukan main-main. Pak Surya yang duduk di kursi kehormatan. Tadinya tersenyum sinis, kini perlahan kehilangan ekspresi. Matanya menajam, bibirnya mengatup rapat. Ia mencondongkan tubuh, mencoba melihat lebih jelas tulisan di atas kertas itu. Arga menatap seluruh tamu undangan dengan sorot mata berani. Suaranya lantang, setiap kata terdengar jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua warga desa Tirta Asih yang saya hormati. Inilah mahar yang saya serahkan. Bukan emas, bukan perhiasan, melainkan sebidang tanah di pinggir jalan raya. Lengkap dengan surat-suratnya, serta saham kepemilikan saya di sebuah proyek pembangunan. Ruangan mendadak riuh. Hah? Saham proyek? Mana mungkin Kuli punya itu semua? Jangan-jangan dia bohong? Arga mengangkat tangan, meminta semua diam. Saya tahu, selama ini saya dikenal sebagai kuli bangunan. Itu tidak salah. Saya memang bekerja sebagai kuli. Tapi apa yang tidak banyak orang tahu adalah saya juga putra angkat dari almarhum Pak Rendra Santoso, seorang pengusaha konstruksi yang dulu pernah membangun jalan di kota seberang. Beliau mewariskan sebagian aset untuk saya dan meminta saya belajar hidup dari bawah. Itulah sebabnya saya turun langsung ke lapangan sebagai kuli, bukan duduk di kursi empuk. Warga terperangah. Nama Pak Rendra Santoso bukan nama asing. Ia dikenal luas sebagai kontraktor besar yang sukses. Banyak orang yang pernah bekerja dengannya. Banyak pula desa yang terbantu oleh proyeknya. Ya Allah, jadi selama ini, bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya. Dia bukan kuli biasa, sahut yang lain dengan mata terbelalak. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata deras mengalir. Hatinya bergetar, bukan karena kaget, tapi karena rasa syukur. Semua waktu yang ia habiskan untuk bertahan, semua doa yang ia panjatkan, kini terjawab di depan mata. Pak Surya tampak tegang, tangannya mengepal di atas meja, wajahnya merah padam. Ia tak menyangka rencana mempermalukan Arga justru berbalik menjadi tamparan untuk dirinya sendiri. Arga melanjutkan dengan suara penuh wibawa. Pak Surya Wicaksono, Bapak Kades yang saya hormati. Syarat yang Bapak ajukan memang berat. Tapi saya ingin Bapak tahu, niat saya pada Ratna tidak pernah main-main. Saya bekerja sebagai kuli bukan karena miskin, tapi karena ingin merasakan bagaimana kerasnya hidup rakyat kecil. Saya ingin tahu rasa sakit, hinaan, dan keringat sebelum memegang sesuatu yang besar. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk pamer, melainkan untuk membuktikan bahwa cinta saya pada Ratna tulus. Dengan atau tanpa semua ini, hati saya tetap sama. Balai desa bergemuruh. Ada yang terdiam, ada yang menitikkan air mata, ada pula yang menepuk dada merasa bersalah karena pernah menghina. Ratna akhirnya bangkit dari kursinya, berjalan dengan langkah gemetar ke arah Arga. Ia menggenggam tangan pemuda itu erat-erat, lalu berbisik lirih. Mas, aku tahu, aku tidak salah memilihmu. Arga menunduk, air matanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, seluruh desa menyaksikan bahwa pemuda yang mereka hina sebagai kuli ternyata menyimpan kotak misterius berisi kehormatan yang jauh lebih besar daripada harta.
sebuah kisah hidup yang tak terduga. Balai Desa Tirta Asih masih bergemuruh. Orang-orang saling berbisik, sebagian menggeleng-geleng, sebagian lain menepuk kening karena tak percaya. Arga, pemuda yang selama ini hanya dikenal sebagai kuli bangunan berkaus lusuh, kini berdiri gagah dengan setumpuk dokumen yang membuktikan dirinya jauh lebih dari yang mereka sangka. Ratna masih menggenggam tangannya, tak peduli tatapan orang. Air matanya jatuh tanpa henti. Sementara itu, Pak Surya duduk kaku di kursi kehormatan. Wajahnya tegang, keringat dingin mengalir di pelipis meski ruangan tak begitu panas. Penghulu yang sejak tadi kebingungan akhirnya memberanikan diri bertanya. Mas Arga, maaf kalau boleh tahu, dokumen ini apa benar sah? Apakah ada saksi atau bukti lain yang bisa menguatkan? Arga menunduk sejenak, lalu mengangguk. Benar Pak Penghulu, sertifikat tanah ini tercatat atas nama saya. Bapak bisa cek ke notaris di kota, semua sah. Dan ini, ia mengangkat map lain. Adalah surat kepemilikan saham dari perusahaan konstruksi Rendra Group, milik almarhum ayah angkat saya, Pak Rendra Santoso. Semua ada, tanda tangan legal, cap notaris, dan stempel perusahaan. Ruangan kembali heboh. Nama Rendra Group bukan asing. Hampir semua orang pernah mendengar perusahaan itu karena pernah mengerjakan proyek besar di kabupaten. Ya Allah, ternyata dia pewaris perusahaan itu, bisik seorang bapak dengan mata melebar. Pantesan berani maju ke pelaminan meski dilawan kades, sambung yang lain. Ratna menatap wajah Arga dengan takjub. Meski ia terkejut dengan fakta itu, hatinya merasa hangat. Ia membisikkan lirih. Jadi selama ini Mas, menyembunyikan semua ini dariku. Arga menoleh, tatapannya penuh kelembutan. Aku sengaja Non, aku ingin kamu memilihku bukan karena harta atau nama, tapi karena aku sendiri. Kalau aku ungkapkan sejak awal, mungkin kamu akan ragu. Tapi aku ingin cintamu tulus, sama seperti cintaku padamu. Ratna terisak. Mas, aku benar-benar ikhlas memilihmu meski kamu hanya kuli. Tapi Allah ternyata tunjukkan lebih dari yang kubayangkan. Pak Surya tak bisa lagi menahan diri. Ia berdiri, suaranya bergetar antara marah dan tak percaya. Arga, apa maksud semua ini? Kenapa kamu berpura-pura miskin? Apa kamu sengaja mempermainkan anakku? Arga berdiri tegak, wajahnya serius. Tidak Pak, saya tidak pernah main-main. Saya bekerja sebagai kuli bukan untuk mempermalukan siapapun, apalagi mempermainkan Ratna. Itu cara ayah angkat saya mendidik. Beliau selalu bilang, kalau mau jadi pemimpin yang adil, rasakan dulu susahnya orang kecil. Jangan cuma tahu enaknya duduk di kursi. Karena itu, saya belajar jadi kuli. Saya ingin tahu rasa sakitnya dihinakan, lelahnya bekerja, dan getirnya hidup sederhana. Kata-kata itu menghantam hati banyak orang. Warga yang dulu paling keras mengejek tiba-tiba menunduk. Seorang ibu yang pernah menertawakan Ratna kini meneteskan air mata, merasa malu dengan lidahnya sendiri. Pak Surya terdiam. Amarahnya mereda, digantikan dengan rasa malu yang sulit ia sembunyikan. Di hadapan seluruh warga, harga dirinya sebagai kades seolah runtuh. Selama ini ia merasa paling berkuasa, paling benar dalam menilai, namun ternyata ia salah besar. Ratna maju selangkah, berdiri di antara ayahnya dan Arga. Suaranya bergetar, namun penuh keberanian. Ayah, lihatlah Mas Arga sekarang. Dia bukan hanya seorang kuli, tapi meski ia benar-benar kuli pun, bukankah yang penting hatinya? Bukankah yang membuat rumah tangga bahagia bukan emas atau pangkat, melainkan ketulusan dan iman? Hening. Kalimat itu bergema di ruangan. Banyak hati yang tersentuh, banyak mata yang basah. Arga menatap Pak Surya, lalu berkata dengan hormat, Pak Surya, saya mohon maaf kalau selama ini keberadaan saya membuat Bapak marah. Tapi saya tegaskan sekali lagi, saya datang ke sini bukan untuk mengangkat nama saya, bukan untuk menantang Bapak.
Saya hanya ingin menikahi Ratna dengan cara terhormat. Kalau Bapak masih belum percaya, silakan uji saya dengan apapun. Tapi jangan ragukan cinta saya kepadanya." Pak Surya menunduk. Tangannya gemetar, dadanya terasa berat. Ia tidak sanggup menatap mata pemuda itu lebih lama. Perlahan, ia duduk kembali, wajahnya menunduk dalam-dalam. Warga desa menahan napas, menunggu keputusan. Hari itu, semua orang menyadari satu hal. Di balik kesederhanaan seorang kuli, tersimpan fakta mengejutkan yang mampu mengubah pandangan seluruh desa. Fakta bahwa kemuliaan bukan selalu tampak di pakaian atau jabatan, melainkan di hati yang jujur dan niat yang tulus. Suasana balai desa Tirta Asih sore itu masih dipenuhi bisikan. Warga belum bisa tenang setelah melihat kenyataan yang terbuka lebar. Arga, pemuda yang selama ini mereka hina sebagai kuli bangunan, ternyata berdiri sebagai pewaris perusahaan besar. Semua orang merasa tertampar, termasuk orang paling berkuasa di ruangan itu, Pak Surya Wicaksono. Pak Surya duduk di kursinya dengan wajah menunduk. Tangannya mengepal di atas meja, bergetar. Sorot matanya yang biasanya tajam kini kosong. Dalam hatinya, ia dilanda badai besar. Bagaimana mungkin aku, seorang kades, bisa salah menilai sedalam ini? Bagaimana mungkin aku tega menghina pemuda yang ternyata lebih mulia daripada banyak pejabat yang aku kenal? Ratna, putrinya, berdiri di samping Arga dengan mata basah. Ia memandang ayahnya dengan penuh harap. Hatinya berdoa agar kekerasan hati sang ayah segera luluh. "Yah." Suara Ratna bergetar. "Selama ini aku hanya ingin ayah melihat apa yang aku lihat. Mas Arga memang sederhana, tapi hatinya lebih berharga daripada emas. Bukankah ayah selalu bilang, yang penting seorang laki-laki bisa menjaga kehormatan dan tidak meninggalkan salat? Mas Arga punya semua itu ya, bahkan lebih." Kata-kata putrinya menusuk dada Pak Surya. Ingatannya kembali pada masa muda, ketika ia juga pernah berjuang dalam kemiskinan, sebelum akhirnya menjadi kades. Ia ingat bagaimana dulu orang meremehkannya, menertawakannya, dan bagaimana sakitnya perasaan itu. Namun ia justru mengulang kesalahan yang sama pada Arga. Air matanya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba menahannya, tapi sulit. Dadanya berguncang, mulutnya bergetar, dan akhirnya setetes air mata jatuh, membasahi pipinya yang sudah tua. Warga yang melihat ikut terdiam. Tidak pernah ada yang melihat Pak Surya menangis sebelumnya. Kades yang dikenal keras, tegas, bahkan galak, kini luluh di hadapan semua orang. Arga melihat itu. Ia mendekat, lalu menunduk dalam-dalam. "Pak Surya, saya mohon ampun jika selama ini saya menyinggung perasaan Bapak. Saya tidak ingin melawan. Saya hanya ingin menikahi Ratna dengan cara yang baik dan terhormat. Jika Bapak masih merasa saya tidak pantas, saya rela mundur, asal Ratna tidak disakiti." Suasana semakin haru. Ratna langsung memegang tangan Arga erat-erat, takut kehilangan. "Tidak, Mas. Jangan bilang begitu. Aku tidak akan pernah rela melepaskanmu." Pak Surya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tangisnya pecah. Suara Ishak terdengar jelas di balai desa yang tadinya penuh cemoohan. "Ya Allah," lirihnya. "Ampuni aku sudah buta oleh gengsi. Aku sudah tega menghina orang baik hanya karena melihat pakaiannya. Aku sudah merendahkan orang yang jauh lebih mulia dariku." Air matanya jatuh semakin deras. Ia bangkit dari kursi, berjalan pelan mendekati Arga dan Ratna. Warga menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Dengan langkah gemetar, Pak Surya berdiri tepat di depan Arga. Matanya merah, wajahnya basah. Lalu, tanpa diduga siapapun, ia meraih tangan Arga dan menciumnya. "Maafkan aku, Nak. Aku sudah salah besar. Aku sudah menghina, menghardik, bahkan mengusirmu. Padahal hatimu jauh lebih bersih daripada orang-orang yang pernah aku banggakan. Jika kau masih berkenan, aku izinkan. Aku restui pernikahanmu dengan putriku." Ratna menjerit kecil,
lalu memeluk ayahnya sambil menangis. "Ayah, terima kasih ya." Arga terdiam, tubuhnya bergetar. Air matanya ikut jatuh, namun ia segera membungkuk dalam-dalam. "Pak, restu Bapak adalah mahar terbesar dalam hidup saya." "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Warga yang menyaksikan adegan itu tidak mampu lagi menahan haru. Banyak yang meneteskan air mata, sebagian beristighfar karena merasa ikut berdosa sudah menertawakan Arga. Balai desa yang tadinya penuh cemoohan kini dipenuhi doa. Tak ada lagi senyum sinis, yang tersisa hanya keheningan bercampur isak haru. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Surya menundukkan kepala. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya ia sadar. Gengsi tidak ada artinya bila dibandingkan dengan ketulusan hati. Hari itu, Balai Desa Tirta Asih tidak lagi hanya menjadi saksi pesta, melainkan sejarah yang kelak diceritakan dari generasi ke generasi. Setelah air mata Pak Surya jatuh dan restu akhirnya terucap, suasana berubah total. Cemohan yang sejak pagi bergema seolah sirna digantikan dengan doa-doa yang lirih. Penghulu kembali duduk, mengatur napas yang sempat tercekat oleh kejutan besar barusan. Ia menatap Arga dengan mata yang bergetar, lalu memandang Ratna yang duduk di sampingnya dengan wajah basah air mata. "Baiklah," ucapnya pelan tapi mantap. "Jika semua sudah siap, mari kita lanjutkan akad nikah ini." Arga duduk tegak, tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya penuh keyakinan saat ia mengucapkan ijab kabul. "Saya terima nikahnya Ratna Ayu binti Surya Wicaksono dengan mahar tersebut, tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kalimat itu meluncur jelas, tegas, tanpa ragu. Saksi-saksi serentak menjawab, "Sah, sah." Sorak kecil terdengar, tapi lebih banyak suara Allahu Akbar dan doa yang terucap spontan dari mulut warga. Ratna menunduk, air matanya jatuh deras. Namun kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata bahagia. Pak Surya yang duduk di sampingnya kembali menangis, tapi kali ini tangis penuh kelegaan. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Kita sudah salah menilai, Bu, tapi alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan memperbaikinya." Istrinya mengangguk, matanya basah. "Ya Pak, ini semua pelajaran besar untuk kita." Setelah akad selesai, suasana berubah hangat. Warga desa yang tadinya meremehkan, kini maju satu persatu mengucapkan selamat. Ada yang menepuk bahu Arga, ada yang memeluknya, ada pula yang menyalami Ratna sambil meminta maaf karena pernah berkata buruk. "Maafkan kami, Gar, kami dulu sempat meremehkanmu." Arga tersenyum lembut, menyalami mereka satu persatu. "Tidak apa-apa, Pak Bu, semua sudah berlalu. Semoga kita semua sama-sama belajar." Ratna berdiri di sampingnya. Wajahnya bercahaya. Ia merasa cintanya tidak sia-sia. Perjuangan air mata, cemoohan, bahkan ancaman ayahnya sendiri, kini terbayar lunas. Di meja depan, kue sederhana dipotong. Tidak ada pesta mewah, tidak ada makanan berlimpah seperti pernikahan anak pejabat biasanya. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat pernikahan ini terasa agung. Beberapa anak kecil berlari membawa bunga kertas buatan tangan, melemparkannya ke udara sambil tertawa. Tua muda, kaya miskin, semua duduk berbaur tanpa jarak. Tidak ada lagi kelas sosial, tidak ada lagi tembok gengsi. Matahari sore menembus jendela balai desa, memantulkan cahaya ke wajah pengantin baru. Ratna menggenggam tangan Arga erat-erat. "Mas," bisiknya pelan, "akhirnya doa kita didengar Allah." Arga menoleh, senyumnya hangat. "Aku janji, Non, aku akan menjagamu, apapun yang terjadi." Di luar balai desa, warga masih ramai membicarakan kejadian hari itu. Namun kali ini bukan ejekan, melainkan kisah yang mereka ceritakan dengan rasa haru. "Pernikahan ini akan dikenang sepanjang masa," ucap seorang bapak sambil menghela napas. Karena bukan hanya dua hati yang disatukan, tapi juga seluruh desa yang belajar apa arti cinta dan ketulusan. Dan benar saja.
Tahun-tahun berikutnya, setiap kali ada orang yang bercerita tentang cinta sejati, nama Arga dan Ratna selalu disebut. Bagaimana seorang kuli yang hina di mata manusia ternyata mulia di mata Allah, dan bagaimana seorang gadis berani mempertahankan cintanya meski dunia menentang. Pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga menjadi pelajaran besar bagi semua, bahwa kemuliaan tidak pernah diukur dari harta, tapi dari hati yang tulus dan iman yang kokoh. Hari itu, Desa Tirta Asih menyaksikan cinta yang akhirnya menang. Sahabat, semuanya itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.